Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa kembali. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik ini. Saya Romo Karolus Putranto Trihidayat, Imam Diosesan dari Keuskupan Agung Jakarta, akan bersama-sama menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan dan mendalami firman hari ini. Marilah sebelum kita berkanjang dalam sabda Tuhan, kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk berdoa, mohon terang Roh Kudus agar kita sungguh dibaharui oleh firman yang akan kita dengarkan dan renungkan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan di semesta ini. Tiada putusnya segenap ciptaan meluhurkan Dikau karena kasih dan setiamu. Khususnya pada hari ini kami Kau undang untuk merindukan Dikau, satu-satunya sumber kehidupan dan sukacita kami, dalam firman-firman yang akan kami dengarkan dan renungkan kali ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berada pada hari Minggu biasa ke-22. Bacaan-bacaan pada hari ini diambil, bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, bab 20 ayat 7 sampai dengan 9. Yeremia, bab 20 ayat 7 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 63. Dan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 2. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 2. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 16 ayat 21 sampai 27. Matius 16, 21 sampai 27. Mari sekarang kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau.
Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup, hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Sungguh, Engkau melulu yang menolong aku, dan di bawah sayapmu sentosalah aku. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita hening sejenak. Kita buka hati dan budi kita untuk sabda yang baru saja kita dengarkan.
agar tumbuh dan mengubah kita dari dalam. Tuhan, suburkanlah hati kami dengan berbagai macam cara-Mu untuk mendidik kami, agar sabda-Mu, benih sabda-Mu yang Kau taburkan dapat tumbuh dan berbuah dalam pelayanan dan kesaksian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para sahabat dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, tema apa yang bisa menjadi benang merah untuk bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini? Benang merah yang menyatukan bacaan-bacaan hari ini adalah, kalau boleh saya gunakan istilah berjalan bersama Allah. Itu dia. Berjalan bersama Allah. Itu yang dialami Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Itu juga yang didaraskan dalam Mazmur, ya kan? Haus padamu Tuhan. Artinya aku nggak mau jalan sendiri. Aku mau jalan sama kamu Tuhan. Mau jalan bareng sama kamu Tuhan. Demikian juga dalam bacaan yang kedua, ya. Kita tuh kalau jalan sama Allah, itu seluruh diri kita, itu mau nggak mau jadi milik Allah. Badan kita, jiwa kita, pikiran kita juga. Dan akhirnya dalam bacaan Injil, ya, Yesus menegur Petrus yang tidak mau berjalan bersama Allah. Tapi Petrus mau berjalan sendiri. Ya. Dengan cara apa? Menarik Yesus di depan, ke sampingnya. Berarti kan Petrus mau jalan sendirian tuh. Dia mau Yesus ngikutin dia. Nah, dia mau berjalan sendirian, ya. Nah itu, maka tema besar yang menyatukan bacaan-bacaan hari ini adalah berjalan bersama Allah. Mari kita lihat bagaimana tema itu diuraikan dari bacaan satu dan bacaan lainnya. Kita mulai dari bacaan pertama, yaitu dari kitab Nabi Yeremia. Perikop yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini, bacaan pertama itu begitu indah. Ini perikop yang terkenal, yang kerap kali diulang-ulang dan kita dengarkan kalau khususnya ketika ada biarawan atau biarawati yang mengucapkan kaul kekal, ya, atau ketika ada upacara tahbisan, ya, imam, ya, atau ketika orang masuk ke dalam biara. Ya. Itu seperti apa ya? Ya, Tuhan, aku tahu hidup di luar itu secara duniawi menjanjikan, ya. Kesuksesan, ketenaran, tapi kok rasanya panggilan kamu nggak bisa dipendam gitu. Aku nggak bisa menahan panggilanmu. Nah itu, ini kerap kali bacaan ini yang dipilih dari kitab Nabi Yeremia ini. Ya, panggilan Allah kalau memanggil, ya, itu orang nggak bisa menahannya. Itu mirip dengan kisah seorang frater, ya, yang sudah minta izin kepada ibunya untuk masuk seminari menengah sejak dia lulus SMP. Mama, saya mau masuk seminari menengah, boleh nggak? Lalu mamanya berkata, kamu kenal pacaran dulu deh, masuk SMA dulu deh, bergaul dulu sama makin banyak orang, pacaran dulu. Anaknya taat, masuk SMA. Gonta-ganti pacar selama SMA. Lalu lulus SMA, kembali kepada mamanya. Mama udah SMA nih, udah pernah pacaran beberapa kali, tapi kok ya nggak ada yang awet ya. Mau nggak, boleh nggak sekarang masuk seminari tinggi, ya. Apa kata mamanya? Waduh, kamu kenal dunia kerja dulu deh. Kuliah aja dulu ya, lalu kerja, lalu nanti baru masuk seminari. Oke. Dia kuliah kedokteran, ya kan, beberapa tahun sambil pacaran lagi, ya. Putus juga. Lalu setelah lulus kuliah jadi dokter, bekerja selama beberapa tahun jadi dokter, akhirnya ke ibunya. Mama, dulu lulus SMP harus masuk SMA dulu sebelum masuk seminari. Lalu lulus SMA harus kuliah dan kerja dulu sebelum masuk seminari tinggi. Sekarang sudah kuliah, udah kerja, saya nggak mau mendengarkan masuk mana lagi ya. Semuanya sudah. Sekarang pokoknya biarkan saya masuk seminari tinggi untuk menjalani panggilan sebagai calon imam. Ibunya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Akhirnya anak ini masuk dan sekarang masih menjadi frater. Jubah dokter dia tanggalkan, sekarang dia pakai jubah frater. Ketika saya tanya, wah kamu nggak sayang jadi dokter yang masa depan udah cerah,
Jodoh pasti juga akan ngantre depan kamu ya. Kok mau jadi frater kenapa? Wah, Romo ngelihatnya jangan begitu dong. Saya bukan dari dokter berubah menjadi frater, terbalik Romo. Saya jadi dokter supaya bisa jadi frater ya. Ah, itu dia, cara pandangnya seperti itu rupanya. Jadi dia jadi dokter supaya ibunya nggak punya alasan untuk menolak dia lagi, supaya jadi calon imam. Nah ini, persis pengalaman ini yang dialami Nabi Yeremia dalam perikop yang kita dengarkan dalam bacaan pertama ya. Ketika Yeremia mewartakan firman Allah, tidak ada keuntungan bagi dia di mata dunia. Karena dia hanya mendapatkan hujat, mendapatkan caci maki, diolok-olok. Karena yang dia wartakan adalah hukuman bagi bangsa Yehuda yang sudah menyembah ilah lain. Yang sudah menyimpang dari jalan yang Allah Yahweh tunjukkan. Ini resiko seorang nabi, ini resiko orang ketika mewartakan kebenaran. Ditolak, dicaci maki, diremehkan. Tetapi Yeremia nggak bisa menolak itu. Walaupun kelihatannya merugikan, tapi apa yang bisa dibuat Yeremia? Itu panggilannya. Seperti kisah frater tadi ya. Nggak bisa itu walaupun masa depan secara duniawi begitu cerah ya kan. Tapi kok kayaknya panggilan itu seperti api yang menyala yang nggak bisa nggak bisa dipadamkan. Yeremia mengalami itu. Karena apa? Sudah begitu akrab dia dengan Allah. Sudah begitu lama dia berjalan dengan Allah. Sehingga dia nggak bisa berpaling ke lain hati. Tidak bisa berlabuh ke lain pelabuhan. Hanya Allah dalam dirinya yang hidup dalam hatinya. Nah, ini pengalaman yang luar biasa. Ini harusnya pengalaman setiap orang beriman. Aku tidak bisa berpaling selain kepadamu ya Allah. Ini. Karena ketika kita dibaptis, kita ditakdirkan untuk memperoleh keselamatan. Apa itu? Berjalan bersama Allah. Itu artinya keselamatan. Hidup semata-mata bagi Allah. Itu artinya keselamatan. Tidak bisa memilih yang lain selain Allah. Itu artinya keselamatan. Ini yang dialami Nabi Yeremia. Walaupun banyak tantangan, banyak godaan, dia nggak bisa memilih jalan lain. Demikian juga dalam hidup berkeluarga sebenarnya. Ya. Ketika lelaki dan perempuan mengucapkan janji di depan altar, maka cinta mereka berubah menjadi sakramen. Apa artinya? Melalui cinta suami dan istri, Allah sendiri menunjukkan kehadirannya. Jadi bukan lagi semata-mata cinta si A dan si B. Cinta karena romantis, cinta karena seperti roman-roman picisan. Wah, tidak. Ini sakramen loh perkawinan itu. Cinta yang mau menghadirkan Allah. Seperti yang dikatakan Santo Paulus. Misteri perkawinan itu begitu agung karena menunjukkan cinta Kristus pada gerejanya. Cinta Allah kepada dunia ciptaannya. Mau tahu cinta Allah bagaimana? Tuh lihat pasangan suami istri. Ah, itu. Maksudnya di situ. Maka suami istri itu sungguh menghayati hidup panggilannya ketika dalam tantangan apapun dia tidak bisa berpaling selain pada pasangannya. Karena apa? Karena dia juga tahu itu bukan masalah pasangannya sudah punya kelemahan atau enggak. Tapi ini masalahnya adalah Allah hadir dalam diri pasangannya. Dan yang menuntut kesetiaan pada dirinya. Nah, itu. Maka ini panggilan setiap orang beriman ya, yang dialami Nabi Yeremia. Sesulit apapun itu, sesukar apapun itu, dia tidak bisa pergi karena ya ini satu-satunya jalan panggilan. Maka lebih mudah sebenarnya di mata dunia ya, lebih mudah orang nggak punya panggilan sebenarnya. Lebih mudah orang nggak punya komitmen, karena nggak ada panggilan, nggak ada komitmen, nggak ada tuntutan untuk setia. Itu kayak lebih mudah. Tapi lebih mudah belum tentu lebih membawa sukacita. Sesuatu itu membuahkan sukacita karena diperjuangkan. Nah, itu dia. Tidak ada petani yang bersukacita menikmati hasil panenannya tanpa dia mencangkul, mengolah, dan merawat sawahnya dan padi yang dia tanam. Maka seperti yang dikatakan kitab suci kan,
orang yang orang yang menabur sambil bercucuran air mata akan menuai sambil bersorak-sorai. Ya, itu dia. Ini Nabi Yeremia seperti itu tuh. Tapi di sisi lain, untuk orang beriman yang memperjuangkan imannya, itu tidak ada dikotomi bahagia dan menderita, tidak ada. Dalam penderitaan dia bisa bahagia. Nah, ini yang dialami Nabi Yeremia. Dia dicemooh, dia dicela, dia dibuang, dia dihujat. Tapi dia tetap berbahagia dalam penderitaannya karena Allah yang menyala-nyala dalam dirinya. Kehadiran Allah seperti api yang nggak bisa dia padamkan. Kurang lebih seperti itu. Saya mungkin bisa membagikan kisah seorang martir dari Vietnam. Namanya Franciscus Nguyen Van Thuan, ya, yang kemudian diangkat menjadi martir Vietnam, lalu dibeatifikasi. Dia seorang imam, seorang uskup, ditangkap oleh rezim komunis Vietnam pada waktu itu, dipenjara, disiksa, dipaksa untuk menyangkal imannya. Akibat siksaannya, ketika dia keluar dari penjara, dia harus menopang perutnya karena ada kelebihan daging, dan itu menjadi kanker, menjadi tumor akibat siksaan-siksaan yang dia alami. Tetapi yang menarik apa? Yang menarik, dia bisa bersuka cita di penjara. Dia bisa bersuka cita walaupun mengalami penyiksaan seperti itu. Badannya sakit ya, tapi jiwanya kuat. Semakin dia setia, semakin dia bertahan, semakin dia disiksa, tapi juga semakin dia bersuka cita. Dan pertanyaannya adalah, apa yang membuat dia bersuka cita? Ekaristi ternyata. Dia bercerita bagaimana dia secara diam-diam itu meminta penduduk kampung yang tinggal di situ untuk menyelundupkan hosti dan anggur. Maka dengan hosti dan anggur yang diselundupkan itu, dia lalu dengan arang yang ada membuat salib di tembok selnya dia, salib besar dengan arang itu, lalu di hadapan salib dia merayakan Ekaristi sendirian sebagai seorang uskup yang dipenjara dan disiksa. Maka kita lihat penderitaan tidak selalu berlawanan dengan kebahagiaan. Orang bisa kok menanggung derita sambil berbahagia ketika ada yang diperjuangkan. Dan ketika yang diperjuangkan itu sungguh-sungguh punya nilai manusiawi dan ilahi. Itu yang dialami Yeremia. Ingin memadamkan panggilan Tuhan karena hanya menimbulkan kerugian, tapi nggak bisa. Karena udah terlanjur cinta ya. Sudah terlanjur sayang ya, bahasa lagu cintanya gitu. Nggak bisa pindah ke lain hati. Itu. Maka panggilan kita sebagai orang beriman arahnya ke sana ya. Yaitu setia dalam panggilan untuk berjalan bersama Allah dan untuk membina keakraban bersama Allah sehingga satu saat kita diperkenankan untuk menerima karunia seperti yang dialami Nabi Yeremia. Kita nggak bisa pindah ke lain hati. Begitu akrabnya kita dengan Allah sampai seperti yang kita daraskan dalam Mazmur tadi, Mazmur tanggapan, aku haus dan rindu padamu Allah. Maka pertanyaannya adalah, apa yang membuat aku bersemangat dalam hari-hari hidupku? Apa yang membuat aku semangat? Apa yang membuat aku bisa melek sampai jam subuh itu apa? Ya. Nonton bola, Romo. Oke lah, nonton bola membuat aku melek ya, karena ada klub kesayangan yang sedang main ya. Tetapi secara lebih dalam lagi, apa yang membuat aku bisa bertahan dalam penderitaan? Apa yang bisa membuat aku berjuang? Apa yang bisa membuat aku mendorong aku bisa melek semalam suntuk itu apa ya? Maka kita mohon rahmat Tuhan agar jawabannya adalah Allah sendiri. Semoga Allah yang membuat aku semangat. Semoga Engkau ya Tuhan yang membuat aku berjuang. Semoga Engkau yang Tuhan yang membuat menjadi alasan bagiku. Ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Nah itu. Kita mohon rahmat Tuhan, kerinduan akan Allah. Maka ada satu doa yang bagus sebenarnya. Yaitu litani kehadiran Allah. Carilah di Google, itu ada litani kehadiran Allah. Doakan itu setiap pagi. Sehingga pelan-pelan kita nanti terbiasa merindukan Allah dan akhirnya lama-lama tidak bisa berjalan tanpa Allah.
Saya bisa mengutip bagian-bagian doanya yang indah. Misalnya seperti ini. Hadirlah di sini ya Allah, tinggallah bersama kami. Hadirlah di sini, terangilah hidup kami. Bukalah mata hati kami agar kami mengharapkan Dikau. Gerakkanlah hati kami agar merindukan Dikau. Tunjukkan bahwa Engkau dekat agar kami merasakan kehadiran-Mu. Tunjukkan kekuatan-Mu dan bebaskanlah kami. Itu kalau didoakan setiap hari, pelan-pelan hati kita itu akan merindukan Tuhan dan kita nggak akan berjalan tanpa bimbingannya. Seperti sebuah lagu lagi kan, aku tidak akan berjalan tanpa bimbinganmu Tuhan. Itu lagu judulnya kalau nggak salah Hening itu. Populer di tahun 90-an. Itu indah sekali syair lagu itu. Mirip seperti pengalaman Nabi Yeremia. Nah, maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, agar seperti Nabi Yeremia kita semakin berakrab ria dengan Allah. Dengan menyediakan waktu, setia dalam doa, setia dalam waktu teduh mendengarkan firman-Nya. Sehingga pelan-pelan hati kita itu seperti nyantol di hatinya Allah, nempel di hatinya Allah. Dan tidak akan bisa dilepas lagi. Dalam situasi apapun. Ya. Pertama-tama bukan karena kita yang setia, tapi karena Allah lebih dulu setia kepada kita. Kalaupun kita tidak setia, dia sudah terlanjur cinta pada kita. Dan dia tetap setia. Karena dia tidak bisa memilih lain selain mencintai kita. Ini sesi yang pertama. Maka marilah kita break sejenak. Untuk kemudian nanti kita masuk ke sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali di sesi yang kedua. Setelah tadi kita coba mendalami firman Tuhan, khususnya dari bacaan pertama, perikop dari kitab Nabi Yeremia di sesi yang pertama. Di sesi yang pertama tadi kita sudah mengulas bagaimana Yeremia berjalan bersama Allah dan begitu akrabnya Yeremia dengan Allah, sampai-sampai dia tidak bisa berpaling dari Allah yang menjadi teman seperjalanannya. Ketika berjalan bersama Allah membuat hidupnya menjadi lebih sulit karena dia dicemooh dan dijauhkan oleh orang-orang banyak. Secara manusiawi Yeremia ingin meninggalkan teman perjalanannya itu, yaitu Allah, tapi nggak bisa. Karena apa? Yaitu karena sudah terbiasa, sudah terlanjur cinta pada Allah. Dan Allah lah yang lebih dulu mencintai Yeremia. Dan itu yang membuat Yeremia tidak bisa pisah. Karena Allah yang lebih dulu menawarkan kasih-Nya, Allah yang lebih dulu melekatkan hatinya kepada hati Yeremia. Ini seperti yang sudah kita bahas, adalah panggilan setiap orang beriman sebenarnya, yaitu berjalan bersama Allah. Maka istilah berjalan itu sendiri kan bagus ya. Jalan artinya tidak duduk, tidak diam, tidak menetap. Artinya apa? Berani meninggalkan situasi nyaman, masuk ke situasi baru, karena dalam situasi baru itu ditawarkan rahmat yang baru. Di mana ada tantangan, rahmat baru ditawarkan. Tidak pernah kita itu menghadapi tantangan sendirian. Allah selalu menawarkan rahmat baru ketika kita berhadapan dengan situasi dan tantangan yang baru. Itu yang dialami Yeremia. Ya, maka Mazmur yang kita daraskan adalah jiwaku haus akan Dikau ya Allah Tuhanku. Ini kan sebenarnya kehausan orang beriman ya. Hatinya itu haus akan Allah. Tidak akan terpuaskan kalau belum berjumpa dengan Allah. Allah itu bagaimana menjumpainya? Allah kita jumpai melalui dan dengan macam banyak cara. Misalnya melalui ciptaan kita bisa jumpai Allah. Karena kita punya keyakinan alam ini diciptakan melalui firman Allah. Maka dengan mengamati, menikmati, merenungkan alam ciptaan, kita bisa mendengarkan kembali firman Allah yang dulu menciptakan semesta. Nah, itu alam ciptaan tuh. Demikian juga kita bisa menjumpai Allah melalui sesama karena manusia adalah citra Allah. Kita juga bisa menjumpai Allah dalam doa ya.
dalam ekaristi, dan dalam amal kasih. Nah, inilah cara-cara kita berjumpa dengan Allah, berjalan bersama Allah tuh ke situ arahnya. Nah, maka kalau kita haus akan Allah, kita akan melakukan itu semua. Hati kita tidak akan tenang sebelum berjumpa dengan Allah dengan macam-macam cara tadi. Nah baik, sekarang kita akan masuk untuk mendalami bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus itu misionaris yang luar biasa. Dia nulis surat kepada jemaat yang tidak dia dirikan, coba. Ini kan berani-berani sekali kamu. Siapa kamu nulis surat kepada kami? Kamu bukan pendiri komunitas kami. Tapi Paulus punya wibawa yang sedemikian besar, sehingga dia dalam tanda kutip berani, dalam tanda kutip ya, campur tangan, intervensi, mengingatkan, mengajarkan umat pengikut Kristus di Roma yang tidak dia dirikan. Tentu tujuannya untuk menyiapkan dia karena dia mau ke Roma ya. Nah, supaya nanti pas ketemu sama umat Kristen di Roma bukan lagi sebagai orang asing karena pernah ngirim surat ya kan. Dan umat di Roma itu mayoritas itu orang-orang yang punya semangat keyahudian yang kuat. Maka ada bahaya mereka mengidentikan kekristenan dengan Yahudi. Untuk jadi Kristen harus jadi Yahudi dulu. Nah, itu bahaya yang mengancam komunitas Roma yang kepadanya Paulus mengirim surat. Nah, itu. Maka kepada umat di Roma, Paulus salah satunya menasehatkan supaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak memisahkan antara jiwa dan raga, roh dan jasmani. Untuk orang Yahudi itu kesatuan. Manusia adalah roh, raga, jiwa, raga, yang rohani, yang jasmani. Itulah manusia. Tidak ada manusia tanpa badan. Tidak ada juga manusia tanpa roh. Ya. Nah, itu. Maka nasihat Paulus sebenarnya tidak begitu asing untuk orang-orang Kristen di Roma yang begitu akrab dengan semangat keyahudian. Tetapi itu perlu diingatkan ya. Karena apa? Karena mentalitas penduduk Roma itu cenderung memperbudak atau menjadikan badan itu sumber kenikmatan. Nah, itu mentalitas yang hidup di penduduk Roma. Mereka begitu memanjakan anggota tubuhnya. Misalnya, salah satu slogan yang terkenal bagi Kaisar Roma supaya bisa menjinakkan penduduk ibu kota Roma adalah berikan mereka roti dan pertunjukan. Maka orang Roma akan tenang ya. Jadi kalau orang Roma udah mulai gerundel, ya jalanan becek, banjir ya kan, waduh macet ya. Roma juga macet loh karena banyak kereta kuda ya kan. Maka cara Kaisar menenangkan mereka bukan dengan mengatasi masalahnya, tapi diberikan roti gratis dan diberikan pertunjukan di Kolosium. Jadi dikasih itu gladiator, dikasih itu pertunjukan singa beradu sama banteng, atau singa adu sama manusia. Maka masalah nggak selesai, tapi penduduk udah tenang. Karena dikasih roti dan pertunjukan. Lihat, maka tubuh itu dijadikan objek. Tubuh itu dimanjakan dengan roti dan pertunjukan tadi. Mata mereka dimanjakan dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu bahaya ketika orang-orang Kristen tinggal di Roma seperti itu. Maka Paulus mengingatkan hati-hati ya. Jangan sampai kamu ikut-ikutan seperti mereka. Memanjakan tubuh melalui apa yang dikatakan tadi itu, roti dan pertunjukan ya. Dan gladiator itu, pertunjukan gladiator itu pertunjukan gratis itu. Disediakan secara cuma-cuma oleh Kaisar Roma, dipersembahkan bagi penduduk Roma. Wah. Dan ketika pertunjukan terjadi, itu penonton boleh berbuat semaunya di situ. Ya karena kan mau dimanjakan oleh Kaisar. Begitu kuatnya tradisi ini sampai nanti abad ke-5, yaitu zaman Agustinus sampai nggak tahan. Padahal waktu itu sudah jelas, orang Kristen dilarang nonton pertunjukan gladiator, nonton pertunjukan teater. Tapi Agustinus nggak tahan.
maka dia akhirnya juga nonton itu Gladiator. Ya. Lihat betapa kuatnya godaan untuk masuk, untuk memanjakan tubuh. Maka dalam bacaan yang kedua kita mendengarkan nasihat Paulus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Jadi tubuh kita jangan dibuat untuk kenikmatan. Jangan dimanjakan. Tapi jadikanlah sebagai sebuah persembahan. Bagaimana caranya, Romo? Pertama-tama, gunakanlah tubuh kita untuk berdoa. Jangan dihabiskan untuk melihat sekarang tidak hanya melihat film, tapi juga melihat media sosial. Ya. Maka pertanyaannya adalah berapa waktu yang digunakan untuk melihat medsos dalam sehari? Ya. Jujur ya, berapa? Ya. Berapa yang digunakan untuk melihat kitab suci? Ya, kan? Nah itu, ini bukan masalah kuantitas ya tentu, tapi kualitas. Tapi kan yang kualitas juga mulai dari yang kuantitas, ya kan? Yang kualitas juga dapat dilihat secara statistik. Kalau kita secara statistik tidak sering-sering berdoa, nah itu juga maka kualitasnya patut dipertanyakan. Maka melatih tubuh sebagai persembahan bagi Allah dimulai dari melatih bagaimana kita menggunakan waktu. Berapa banyak waktu kugunakan untuk dipersembahkan kepada Allah melalui tubuhku. Orang India punya cara berdoa yang luar biasa, yaitu menggunakan tubuh. Kita mengenal misalnya doa melalui yoga asanas, yoga dengan melalui sikap tubuh. Ini baik juga kita latih untuk berdoa kita. Selama kita masih mampu berdoa dengan cara yoga ini, gunakanlah itu. Karena itu berarti mengajak tubuh kita untuk berdoa juga. Berdoa tidak hanya dengan pikiran, tapi juga dengan tubuh. Dengan mengajak tangan kita, badan kita, kaki kita, kepala kita, mata kita, kulit kita berdoa. Kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan membiarkan pikiran-pikiran kita berjalan tanpa kita ikutin. Itulah doa meditasi. Nah, itu salah satu cara menggunakan tubuh untuk dipersembahkan sebagai doa. Cara lain apa? Cara lain sudah sangat akrab dengan kita, doa rosario. Mengapa? Karena kita menggunakan mulut dan tangan dalam berdoa. Itu juga mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Kita gunakan untuk merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus. Tubuh kita pakai untuk itu ya. Dengan mulut keluar bunyi-bunyian, keluar kata-kata bermakna sebagai sebuah doa. Dengan tangan kita memutar tasbih kita. Itu kan juga mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, salah satunya itu. Mengisi waktu kita dengan menggunakan tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah melalui doa. Ada banyak cara lain ya. Ekaristi kan juga menggunakan tubuh ketika kita merayakan ekaristi. Kita berdiri, kita berlutut, ya kan? Kita mendaraskan, membunyikan doa, ya. Kita salam damai. Itu, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu. Maka tidak menjadikan tubuh hanya sebagai sarana pemuas kenikmatan kita saja. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, itu dia kan. Jangan jadi serupa dengan orang-orang Roma pada zamannya. Jangan ikut-ikutan ke gladiator, nonton gladiator. Kita itu suka melihat orang lain sengsara ya. Nah, itu kan yang dialami oleh gladiator dan menjadi menarik karena apa? Karena para penonton suka melihat darah, suka melihat kekerasan, suka melihat orang lain dihancurkan ya. Nah, itu mengapa menarik itu? Karena menurut ilmu psikologi dari Freud, dalam psike, dalam jiwa manusia itu ada dua kekuatan, yaitu yang menghancurkan dan yang mengasihi dan yang merawat. Maka ada kasih dan kematian. Dua daya ini yang mendorong kita. Maka gladiator mengapa menjadi pertunjukan? Karena itu menarik. Kita itu suka melihat kekerasan. Karena memang itu salah satu dorongan terkuat dalam diri kita, yaitu kekerasan, penghancuran. Ya. Maka mengapa orang juga sekarang nonton film action ya kan? Karena ada tembak-tembakan, ada darah ya. Terus ada bom-bom yang meledak. Wah, kita nikmat tuh. Ya karena itu salah satu daya dalam diri kita paling kuat itu. Mengapa kita suka nonton film tinju ya kan? Ya karena kita pengen melihat orang saling menghancurkan ya. Walaupun itu sekarang jadi olahraga ya. Tapi secara perbandingan, secara metafora, kita juga
suka kan kalau ada orang lain yang gagal ya, supaya kita merasa lebih berhasil ya. Mengapa kita suka gosip? Karena kita suka melihat kehancuran orang lain ya. Karena kan gosip itu kan sebenarnya pembunuhan karakter itu. Ya. Dulu penduduk Roma, orang Kristen di Roma dinasihati oleh Paulus, jangan nonton gladiator. Jangan manjakan tubuhmu dengan pertunjukan-pertunjukan itu. Tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Wah, gampang Romo, kita buat sekarang. Ya, sekarang nggak ada gladiator ya. Maka bisa kita terapkan dengan cara baru. Jangan lihat konten-konten porno di internet misalnya, ya kan? Itu yang penerapannya sekarang seperti itu. Atau jangan gosipin orang lain ya. Itu kontennya sekarang kok aktualnya seperti itu. Karena nikmat loh gosipin orang lain itu. Ngomongin kejelekan orang lain itu nikmat ya kan. Maka gosip itu semakin digosok semakin sip ya. Semakin diomongin semakin enak ya. Jangan ya. Jangan menjadi serupa dengan orang-orang dunia ini. Yang terbiasa dengan menjelekkan orang lain melalui Twitter, apalah itu dan seterusnya. Itu nasihat Paulus kepada kita. Sebagai bukti bahwa kita itu orang beriman. Apa artinya beriman? Kita itu milik Allah. Mulut kita, mata kita, badan kita, hati kita sepenuhnya milik Allah. Dan bukan milik kita yang dengan seenak-enaknya bisa kita tentukan seturut kenikmatan, kesenangan kita semata. Tetapi ingat, kalau misalnya itu sudah menjadi satu kelemahan ya. Kalau kita jatuh dalam kelemahan itu, ingat, bangkit ya. Bukan karena kekuatan kita, tapi kita tahu Tuhan beserta kita juga dalam kejatuhan kita. Dalam lumpur dosa kita, dalam lumpur kelemahan kita, Tuhan ikut kotor di situ ya. Itu yang membuat kita bisa bangkit. Nah, itu. Maka setiap kali kita jatuh, bangkit karena Tuhan ada beserta kita. Kita berjalan bersama Tuhan, ya kan? Ya. Maka kalau kita berjalan bersama Tuhan, cipratan yang kena badan kita juga kena badan Tuhan. Artinya apa? Artinya jangan membayangkan aku tidak pantas karena terlalu kotor, Tuhan terlalu bersih. Enggak. Tuhan juga kotor bersama kita kok. Ya. Tuhan juga mengalami kelemahan kita di kayu salib. Maka semua yang kita alami, penderitaan, termasuk penderitaan moral karena kita merasa bersalah, itu juga Tuhan alami. Yang membedakan kita satu, Dia tidak berdosa. Dalam hal dosa, itu yang membedakan kita. Tapi Dia tahu penderitaan kita, berjuang, bertahan di tengah godaan. Itu. Lalu juga ada yang menarik di situ, yaitu jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, itu budi. Bukan ini ibu budi, tapi budi itu artinya adalah akal dan budi kita. Seperti pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, beriman berarti juga menuntut pemahaman, menuntut pengertian, itulah budi, yaitu pemahaman. Maka ini yang disebut tobat, yaitu serupa dengan Allah, tidak serupa dengan dunia. Merubah budi kita, metanoia, merubah cara berpikir, itu pertobatan. Maka kalau kita tiba-tiba sadar, kok aku sudah seperti dunia ya, yuk kita perbarui cara berpikir kita seperti cara berpikir Allah. Nah, itulah metanoia. Kita berubah. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan menanamkan kebiasaan baik. Tanamkanlah kebiasaan baik. Itu satu-satunya cara untuk melawan kelemahan-kelemahan kita. Tanamkan kebiasaan baik. Terus. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Lakukan lagi kebiasaan baik itu. Menurut Aristoteles, kebiasaan baik itu namanya keutamaan. Dan keutamaan itu salah satunya adalah juga anugerah dari Allah. Nah, itu dia. Maka tanamkanlah kebiasaan baik. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan berdoa. Sehingga kalau itu yang menjadi tujuan kita hari lepas hari, kita akan meninggalkan yang tidak baik. Dan terbiasa memilih yang baik. Maka lama-lama seperti Yeremia, kayaknya sih enak milih itu, tapi kok saya nggak bisa ya milih itu ya. Karena kita sudah terbiasa milih yang baik. Nah, itu. Itu yang dikehendaki Paulus kepada umat Kristen di Roma ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui manakah kehendak Allah. Dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu dia.
Maka biasa melakukan yang baik tujuannya satu, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Maka orang yang terbiasa memilih, mengikuti kecenderungan hatinya, lama-lama dia nggak bisa milih lagi. Karena dia sudah terjebak dalam kelemahan, dalam dalam pilihan yang tidak baik. Akhirnya dia nggak bisa milih lagi. Sebaliknya, orang yang berjuang untuk memilih yang baik akan bisa terus memilih. Karena orang yang berjuang untuk memilih yang baik, itu selalu di depan matanya ada godaan. Maka dia selalu bisa memilih. Sementara orang yang terbiasa memilih yang tidak baik, lama-lama nggak bisa milih lagi. Karena dia sudah terjerat dalam hal yang tidak baik. Istilahnya, dia udah kecanduan. Orang kecanduan nggak bisa milih loh. Dia mau nggak mau ngambil itu. Maka orang beriman dalam tanda kutip bisa dikatakan kecanduan Allah sebenarnya ya. Nggak bisa milih yang lain ya kan selain Allah. Tapi dalam hal yang positif. Nah itu dia. Maka orang yang terbiasa memilih yang baik akan bisa melihat mana terang mana gelap. Tapi orang yang terbiasa memilih yang tidak baik tidak bisa lagi membedakan mana terang mana gelap karena semuanya gelap bagi dia. Itu bacaan kedua. Sekarang kita bisa masuk ke bacaan Injil. Ini menarik sekali karena apa? Karena berkisah tentang seorang murid yang mau menjadi guru. Dikatakan di situ, sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya. Nah, apa itu murid? Murid adalah orang yang berjalan di belakang guru. Itu murid. Walaupun guru yang baik, seperti dikatakan Ki Hajal Dewantoro ya. Tut Wuri Handayani ya kan. Di depan itu membangun kehendak, di tengah-tengah itu menemani, di belakang itu mendorong ya. Itu guru yang baik, itu persis yang dibuat Yesus ya. Tapi ada juga murid yang nggak baik ya. Murid yang nggak baik itu mau mengambil posisi gurunya karena merasa dia tahu. Itu yang persis yang dibuat oleh Petrus. Maka Petrus di sini berlaku tidak seperti seorang murid. Karena dia merenggut posisi Yesus dan dia mau menjadi guru. Persis ketika Yesus menyatakan bahwa dia harus menderita, di situ Petrus menarik, dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping. Berarti semula Petrus ada di belakang, Yesus ada di depan. Tapi ketika Yesus mewartakan bahwa dia harus menderita, Petrus menarik Yesus ke samping. Berarti sekarang posisi Yesus sejajar dengan Petrus. Berarti Petrus seolah-olah bisa mengubah Allah. Atau dia bisa mengetahui pikiran Allah dan memaksakan pikirannya sendiri. Nah itulah Petrus. Dari seorang murid, dia mau menjadi guru. Dari seorang pengikut, dia mau menjadi seorang pemimpin. Ya. Tetapi Yesus menegur Petrus. Nah ini Yesus ini Yesus itu guru yang sempurna. Ya. Ada saatnya dia bertanya kepada para murid. Menurut kamu, siapakah aku? Nah ya kan? Yesus bertanya loh kepada murid. Bukan karena dia nggak tahu, tapi dia bertanya. Artinya mau membuka dialog. Artinya apa? Yesus seorang guru yang tidak paternalistik. Tidak merasa tahu segalanya. Tapi memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan pengetahuan mereka. Dia bertanya, menurut kamu, siapakah aku? Nah itu kerap kali dalam pendidikan kita tidak terjadi. Guru itu udah merasa paling tahu. Maka dalam pendidikan yang terjadi kerap kali adalah model bank. Ya. Bank punya duit, ngasih kepada yang nggak punya duit. Guru punya pengetahuan, ngasih kepada murid yang nggak tahu pengetahuan. Maka murid itu dianggap sebagai tong kosong yang harus diisi. Yesus tidak seperti itu. Yesus menganggap murid pun punya sesuatu yang bisa diungkapkan. Maka dia bertanya kepada para murid, siapakah aku menurut kamu? Dalam perjalanan hidup menggereja, kerap kali juga model bank ini terjadi. Pokoknya hierarki tahu segalanya. Pokoknya imam tahu segalanya. Pokoknya Romo Pamong tahu segalanya. Maka semua kebijaksanaan diambil dari atas ke bawah. Tanpa meminta pendapat domba-domba yang digembalakan. Untung sejak Konsili Vatikan kedua itu dibalik. Tahbisan tidak membuat imam lebih kompeten daripada awam. Dalam hal organisasi, dalam hal pengetahuan iman. Enggak otomatis seperti itu. Tahbisan
membuat seorang imam menjadi lebih sebagai pelayan. Karena imam itu artinya menjadi orang bagi yang lain. Bisa Allah, bisa sesama. Hakikat imamat adalah pelayanan. Nah, maka Yesus itu guru yang baik ya. Karena dia tidak menganggap dirinya paling tahu lalu nggak memberikan ruang terbuka kepada para murid untuk menyatakan pendapatnya. Yesus terbuka kok. Yesus juga mau membangun dialog kok. Gereja juga sekarang membangun dialog kok. Maka beberapa waktu yang lalu terhembus satu metode, yaitu pastoral berbasis data. Apa itu data? Survei. Apa itu survei? Nanya umat, ya kan? Persis yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, nanya para murid. Sekarang juga hierarki imam dalam pelayanan juga nanya umat melalui survei. Maka survei itu sebuah metode pastoral yang luar biasa. Pusatnya bukan lagi pastor, tapi pusatnya adalah umat. Karena yang ditanya umat. Dan sekarang pastor, imam, hierarki untuk berpastoral perlu memperhatikan hasil survei. Supaya pastoralnya tepat guna, tepat sasaran. Sebenarnya prinsip ini sudah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, metode Yesus mengajar tidak ketinggalan zaman. Cuman caranya berbeda. Dulu Yesus kan nggak bisa bikin survei, ya kan, nggak bisa pakai Google Google Analytics dan seterusnya itu ya. Sekarang kita memanfaatkan itu untuk sungguh-sungguh bertanya kepada umat supaya pastoral gereja tepat sasaran. Tetapi Yesus tidak hanya guru yang bertanya kepada umat, kepada para murid, tapi Yesus juga guru yang berani menegur langsung kalau memang apa yang dipahami murid itu sungguh-sungguh berlawanan dengan misinya. Yesus guru yang berani menegur juga. Bahkan menegurnya itu nggak sembarangan loh. Petrus dipanggil sebagai iblis. Bayangkan. Petrus, juru bicara murid, yang dipanggil sebagai batu karang, pemegang kunci surga. Ketika dia punya pikiran yang berlawanan dengan misi Yesus, Yesus tidak tendeng aling-aling. Yesus tidak memperhalus kata. Nyah engkau iblis. Wah, itu luar biasa itu. Saya nggak kuat kalau ditegur seperti itu ya. Saya akan mundur saya. Ya, digituin sama Yesus. Pergi deh saya deh, mutung saya. Sakit hati. Tapi Petrus tidak. Mengapa? Karena persis seperti yang dialami Yeremia. Aku tidak bisa pindah ke lain hati, Yesus. Silahkan tegur aku sekuat-kuatnya supaya aku berubah. Terima kasih atas teguranmu, Yesus. Maka aku sadar akan kelemahanku dan aku berubah karena teguranmu itu. Kadang-kadang Yesus juga menegur kita ya. Ketika pikiran kita berbeda dengan pikirannya. Macam-macam cara menegur kita, dengan peristiwa hidup ya, dalam perjumpaan dengan orang lain ya, atau dengan kegagalan, dan dengan pertunjukan bahwa oh itu kelemahanku toh. Nah, itu cara Allah menegur kita. Saya punya satu peristiwa yang menarik yang dibagikan oleh seorang frater saya ya. Satu kali frater saya itu harus membagikan bantuan sosial dalam bentuk sembako. Ada begitu banyak sembako sehingga mobilnya nggak muat. Maka setelah mobil itu dikosongkan dan pulang lagi ke Wisma, masih ada sisa nih 15 sembako. Ini dibagikan kemana ya? Udah jam 11 malam ya. Emang ada orang yang bisa menerima sembako jam 11 malam ya? Akhirnya mereka malam-malam menyusuri jalan untuk menemukan orang-orang yang bisa menerima sembako mereka. Sampai satu ketika, di pinggir jalan mereka lihat seorang perempuan. Perempuan ya, sambil dandan-dandan di bawah lampu merkuri jalanan gitu. Langsung tahu dong foto-foto saya ini, profesi perempuan ini apa. Padahal masih ada satu sembako nih yang belum dibagi nih. Maka ada dilema, ngasih sembako ini ke perempuan itu enggak ya? Berani enggak ya ngasih ya? Maka mulai ada diskusi di antara para frater. Kalau ngasih ke perempuan itu siapa yang berani ngasih, ya kan? Akhirnya ada satu frater mengatakan, udah deh, gua aja deh kasih deh sembako ke ibu-ibu itu deh. Nah, lalu frater ini keluar dari mobil, menenteng sembako. Lalu frater itu bilang, Romo, saya ngasihnya dengan tangan gemetar, Romo. Dengan tangan gemetar mau bilang, Bu, ini sembako.
Lalu Frater itu bercerita, ibu tuh agak kaget. Hah, sembako? Buat siapa, Mas? Buat ibu. Hah, betul buat saya? Iya, Bu, buat ibu. Lalu Frater itu menceritakan bagaimana dia melihat ibu itu matanya berkaca-kaca ketika menerima sembako dari tangan si Frater. Dan ketika melihat reaksi seperti itu, Frater itu kehilangan ketakutannya. Bahkan dalam hati saya bilang ya, mungkin kalau nggak ada teman-teman Frater lainnya dipeluk itu ibu ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena ingin menunjukkan bahwa ya ini untuk ibu, ya ibu pun pantas dikasihi. Itu yang mau dikatakan. Allah menegur Frater ini karena apa? Punya pandangan negatif terhadap satu pribadi karena profesinya, ya sebagai perempuan malam. Ya. Maka peristiwa membagi sembako ini dan reaksi si ibu itu merupakan teguran kepada Frater ini untuk tidak mendikotomi manusia berdasarkan profesinya. Seolah-olah ada profesi yang membahayakan dan menakutkan ya. Sementara profesi lain itu bisa didekati dengan aman. Tidak. Tapi pengalaman Frater ini membuka mata si Frater untuk melihat betapa si ibu ini begitu jarang mendapatkan perhatian yang tulus, kasih yang tulus. Sampai sebegitunya sehingga ketika menerima sembako bercucuran air mata dan tidak percaya. Ternyata ada orang tuh yang memberikan cinta dan perhatian dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Itu teguran untuk si Frater itu. Seperti Petrus mendapatkan teguran dari Yesus tentang cara Allah berkarya. Tidak melalui kemenangan duniawi, tapi melalui menyerahkan diri, berbagi. Itu kemenangan kerajaan Allah. Dengan berbagi, bukan dengan mengumpulkan untuk diri sendiri. Maka kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun terbuka untuk ditegur oleh Allah. Pertama-tama juga dengan meluangkan waktu, membiasakan diri untuk memilih yang baik. Sehingga kita tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan yang sempurna. Nah, sayang waktu juga yang memisahkan kita mohon rahmat Tuhan agar sabda yang kita dengarkan dan kita renungkan mengubah kita menjadi saksi-saksi kasih-Nya. Kita hening sejenak. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas kasih-Mu melalui firman yang kami dengarkan. Ajarilah kami untuk hidup berjalan bersama-Mu, mengasihi bersama-Mu, dan bangkit bersama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan saudara kami. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga, berkat Allah Tuhan melimpah atas kita, atas keluarga kita, dan atas karya yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi
sempurna sepertinya. Apabila Tuhan mengujimu,